Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita telah melaksanakan dinas pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan handover, kita akan melakukan post conference terlebih dahulu. Sebelum memulai post conference ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik kepada perawat pelaksana, yaitu Pak Nakula, Bu Ega, dan Bu Niken ya. Bu Niken megang pasien 1, Nyonya R dengan LBP, Bu Ega memegang pasien tahun F dengan kolik abdomen, Pak Nakula megang Nyonya D dengan DM ya. Saya persilakan untuk membacakan asuhan keperawatan yang telah dilakukan dan tindakan keperawatan dilakukan, kemudian planningnya ya Pak. Saya persilakan untuk Bu Niken ya yang memegang pasien pertama. Silakan Bu Niken. Baik, terima kasih Kak Erika sebagai Katim pagi ini. Saya perawat pelaksana yang dinas pagi telah melakukan asuhan keperawatan kepada Nyonya R dengan usia 32 tahun, diagnosa LBP. Perawatan hari pertama ya Kak dengan DPJP-nya Dr. Novi. Pasien saat ini total care dengan GCS 15, kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya untuk tensi 120/80, nadinya 120, suhunya 36,6, RR-nya 20, dan saturasi 99 room air. Pasien masih ada keluhan nyeri pada lumbar belakang, seperti ditusuk-tusuk dan menjalar ke pinggang. Skala nyeri saat ini 5, dirasakan nyeri saat bergerak itu baru muncul. Terus pasiennya tampak masih meringis kesakitan, gelisah, dan udah dilakukan ronsen. Pasien riwayat dengan keluhan nyeri lumbar dan nyeri dirasakan kurang lebih sudah 3 tahun karena pasien pernah riwayat jatuh dari motor sebelum memiliki LBP. Pregabalin 75 ml per 24 per oral, eperison 50 ml per 8 jam per oral, mecobalamin 500 per 12 jam per oral, sama gabapentin 300 per 24 jam. Injeksinya omeprazol 40 ml per 12 jam IV per 12 jam. Diagnosa yang diambil untuk pagi ini adalah nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Sama yang ketiga adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Tindakan pagi ini yang sudah saya lakukan adalah mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, memberikan kompres hangat dengan buli-buli untuk tindakan non-farmakologinya, serta memberikan posisi yang nyaman. Untuk kolaborasinya, injeksi yang sudah diberikan adalah omeprazol 40 ml, memberikan analgetik ketorolak 30 ml per drip, sama hasil ronsen sudah dilaporkan ke Dr. Novi dengan advis terapi lanjut untuk saat ini. Untuk tindak lanjutnya, terapi diberikan sesuai instruksi dokter. Nanti untuk dinas sore minta tolong untuk dikaji ulang skala nyeri sama memberikan kompres hangat dan bantu ADL dalam ADL pasien untuk dinas sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Selanjutnya untuk Bu Ega untuk melaporkan hasil tindakan perawatan yang telah dilakukan ya. Silakan Bu Ega. Baik, di sini saya perawat pelaksana pagi ya. Dengan Tuan F, 33 tahun dengan kolik abdomen, hari rawat ketiga ya. Pasien ini masih merasa nyeri perut timbul saat digerakkan, dan juga nyerinya seperti ditusuk-tusuk, nyeri sering timbul, nyerinya di seluruh lapang perut ya. Skala nyerinya ini masih 6/10 dirasakan. Nyerinya dirasakan saat bergerak, sering juga muncul saat ini. Klien ini masih merasa mual juga dan tidak nafsu makan, masih belum bisa buang air besar juga. Tadi TTV-nya 130/90, suhunya 36,8, dan nadinya 113 kali per menit.
Kemudian terapi yang diberikan tadi paracetamol 500 mg 3 kali 1 per tablet ya. Sukralfat sirup juga 3 kali 1, Braxidin 2 kali 1 per tablet, gabapentin 100 mg 1 kali 1. Meropenem injeksinya 3 kali 1 ya. Omeprazol injeksinya juga 1 kali 40 mg. Kemudian ada di sini Mikrolax sub ekstra 1 kali dan Hyoskin injeksi. Dan diagnosanya di sini nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dan kedua itu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Yang ketiga konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal. Dan yang keempat itu gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur. Terus tindakan yang sudah dilakukan tadi, melatih tarik nafas dalam, memberikan kompres hangat dengan buli-buli, terus kemudian kolaborasi memberikan gabapentin 100 mg 1 kali 1 tablet, meropenem injeksi 3 kali 1, omeprazol injeksi 1 kali 40 mg, Hyoskin injeksi 3 kali 1 ampul, Mikrolax sub ekstra 1 kali 1 kali. Kemudian melakukan USG abdomen, hasilnya belum diambil, nanti yang dina sore dicek kembali. Kemudian ini untuk terapi lanjutnya nanti diberikan sesuai instruksi dari dokter saja. Kemudian nanti kaji skala nyerinya, berikan kompres hangat, ambil USG hasil lapor USG dan berikan di tinggi serat. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ega. Selanjutnya Pak Nakula yang memegang pasien Nyonya D ya. Pak Nakula dengan DM silakan untuk membacakan hasil tindakan yang telah dilakukan. Terima kasih Ibu. Akan saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu saya megang dengan pasien Nyonya D berusia 45 tahun. Ini adalah perawatan hari kedua dengan DPJP Dr. M. Keadaan umum saat ini KU-nya sedang, kemudian kesadaran kompres mentis GCS 15, TTV 140/90, nadi 108, penapasan 18 kali, suhu 36,4 derajat, saturasi oksigen 98%, room air. Kemudian pasien didapatkan dari riwayat hipertensi ya sejak 2 tahun ini. Kemudian terapi yang sudah diberikan dari DPJP yaitu glimepirid 2 mg 1 kali sebelum makan, kemudian Apidra kelipatan 3 unit diberikan di jam 6 pagi, jam 12, jam 5 sore, kemudian cek kadar glukosa 3 kali, kemudian infusannya adalah NS 0,9% diberikan per 8 jam. Kemudian untuk hasil toraknya yaitu dalam batas normal, tidak ada kelainan. Diagnosa yang tadi didapatkan adalah keperawatannya ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah, kemudian ada nyeri akut juga berhubungan dengan peningkatan pembuluh darah di kotak akibat hipoglikemi. Kemudian tindakan tadi yang sudah saya kerjakan adalah mengobservasi kadar gula darahnya sebanyak 3 kali, yaitu tadi di jam 12 glukosanya didapatkan tadi 283 mg per dl. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan asuhan keperawatan, memberikan teknik relaksasi tarik nafas dalam untuk mereduksi nyeri di kepalanya. Skala nyeri sudah berkurang kurang lebih 1 sampai 2. Dan dari awal tadi skalanya adalah 5. Kemudian saya melakukan juga kolaborasi pemberian terapi, yaitu pemberian obat glimepirid, kemudian terapi insulin Apidra kelipatan 3 unit. Saya kira cukup Bu, itu sudah saya sampaikan Bu. Terima kasih kepada Pak Nakula. Gimana teman-teman, apa ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Untuk Jadi sementara tinggal nanti sudah cukup ya. Jadi kan nanti yang kita operkan Gina sore yang belum tadi pengambilan hasil ronsen ya, Tuan F. Sama nanti untuk yang pasien Nyonya D, kita observasi lagi terkait gula darahnya ya. Iya betul Bu.
Baik, akhir pas kompren kali ini, untuk selanjutnya kita akan melakukan handover. Bu Karu, Bu Elis, kami telah melakukan pos kompren. Selanjutnya kami akan melakukan handover. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah ya, yang dinas sore sudah tiba di ruangan, yang dinas pagi juga sudah melakukan asuhan keperawatan untuk pasiennya di pagi sampai siang hari ini. Sebelum kita memulai operan, kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang sudah dilakukan oleh si pagi menjadi berkah ibadah, bernilai ibadah, dan semoga apa yang akan dilakukan oleh sip selanjutnya, sip sore, semuanya lancar, pasien sehat, perawatnya sehat semua. Ya, sebelum memulai handover, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi pasien yang kita rawat hari ini ada 2 orang. 1 orang itu total care yang pasien dengan LBP, 2 orang lainnya itu pasien dengan partial care. Nanti lebih lengkapnya akan dioperkan oleh Katim pagi. Lalu ini hari Jumat itu kan memang jadwalnya direksi keliling ronde. Untuk ruangan kita itu informasinya nanti akan dikunjungi setelah asar. Jadi teman-teman yang dinas sore silahkan siapkan saja senyum, sapa, salam, sopan santunnya nanti pada saat direksi datang. Silahkan disambut, jangan khawatir. Ruangan kita insya Allah sudah menerapkan semua apa yang harus diterapkan ya untuk ini ruangan. Terus Baik, Bu. untuk ya, makasih ya. Siapa Mas Nakul apa Pak Wahyu ya? Terima kasih. Terus untuk informasi terkait pengukuran seragam, jangan lupa teman-teman. Nanti ruangan kita itu dijadwalkan di hari Senin dan Selasa. Kalau yang saat hari itu berdinas, silahkan mampir dulu ke bagian logistik untuk melakukan pengukuran. Kalau yang libur berarti alokasikan waktunya sebentar ke rumah sakit ya untuk mengukur seragam. Untuk alat-alat kesehatan tadi sudah dicek, setiap pagi sudah dilakukan pengecekan, semuanya aman. Hanya untuk kamar 2 itu tadi AC-nya bocor. Petugas IPSRS-nya pagi tadi masih sibuk, janjinya nanti sore akan datang. Nanti kalau misalkan ternyata saya sudah pulang, saya minta bantuannya kepada Katim sore, Mbak Erika ya. Mohon nanti ditunjukkan saja alat AC yang rusaknya. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Tim, Mbak Erika, untuk mengoperkan atau melaporkan kondisi pasiennya tadi pagi, asuhan apa saja yang sudah dilakukan, dan rencana tindak lanjutnya untuk yang dinas sore. Silakan Mbak Erika. Dan alokasi pasiennya dibacakan saja Mbak Erika ya. Nah. Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk sebelum saya melakukan handover, saya untuk membacakan alokasi pasien untuk sip selanjutnya. Untuk ketua tim di dinas sore ini itu Bu Eva. Bu Eva memegang pasien Nyonya D dengan diagnosa DM. Untuk perawat 1 itu Pak Wahyu. Pak Wahyu megang Nyonya R dengan diagnosa LBP. Dan untuk perawat pelaksana yang kedua itu Bu Cici. Bu Cici megang Tuan F dengan diagnosa kolik abdomen. Siap, Kak. Saya akan melaporkan hasil tindakan keperawatan yang dilakukan oleh dinas pagi untuk pasien pertama. Itu Nyonya E 32 tahun dengan diagnosa LBP. DPJP Dr. Novi, perawatan total care. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 20/80, nadinya 120 kali per menit, suhunya 36,6. Pernapasan 20 kali per menit, untuk SpO2-nya 99%. Ini klien masih mengeluh nyeri pada daerah hempa belakang, skala nyerinya masih 5. Nyeri dirasakan saat bergerak. Ini pasien untuk terapinya mendapat pregabalin 75 mg per 24 jam per oral, epiripson 50 mg per 8 jam per oral, mecobalamin 500 mg per 12 jam per oral, gabapentin 300 mg per 24 jam injeksi. Injek omeprazol 40 mg per 12 jam,
Injek ketarolak 30 mg, drip dalam NaCl 100 cc per 12 jam. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf. Diagnosa kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Diagnosa ketiganya, gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Untuk tindakan perawatan sudah dilakukan dinas pagi, yaitu memberikan kompres hangat dengan menggunakan buli-buli, melatih teknik relaksasi nafas dalam, memberikan terapi sesuai instruksi dokter. Untuk hasil ronsen lumbalnya ini sudah ada dan sudah dilaporkan ke dokter Novi, advisnya ini terapi lanjut. Untuk tindakan selanjutnya, untuk dinas sore, ini untuk terapi masih dilanjutkan. Untuk tindakan keperawatannya masih kaji skala nyeri, kemudian berikan kompres buli-buli, kemudian latih kembali tarik nafas dalam. Karena untuk ADL total care mungkin nanti lebih diperhatikan lagi, takut pasiennya jatuh, atau bisa juga libatkan keluarga untuk membantu ADL klien. Ini untuk pasien kedua, ini Tuan F, 33 tahun dengan kolik abdomen. Ini hari rawat kedua, ini perawatannya partial care. Ini keluhannya masih nyeri perut. Pasien juga masih mengeluh belum BAB, mengeluh mual juga. Tadi pagi sudah dilakukan USG, tetapi hasil belum ya. Jadi planningnya untuk dinas sore, nanti mengambil hasil USG, kemudian laporkan ke DPJP. Untuk terapi yang diberikan kepada pasien, ini ada paracetamol 500 mg, 3 kali 1 tablet, ada sukralfat sirup 3 kali 10 ml, ada Braxidin 2 kali 1 tablet, gabapentin 100 mg, meropenem injeksnya 3 kali 1 gram, omeprazol injek 1 kali 40 mg, iosin injek 3 kali 1 ampul, mikrolaxubnya tadi sudah diberikan. Mungkin nanti untuk yang dinas sore dioperkan ke dinas malam, jika pasien masih belum BAB, bisa diberikan lagi mikrolaxubnya. Untuk terapi masih lanjut, planningnya ambil hasil USG, sama kaji skala nyeri, sama berikan kompres hangat jika pasien masih mengeluh nyeri. Kemudian pasien mengeluh belum BAB, nanti mungkin bisa dikaji ulang sama pasiennya menyukai buah apa, sama nanti minta dikonsulkan ke gizi untuk memberikan diet tinggi seratnya. Kemudian ini pasien ketiga, Nyonya D, 40 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus. Ini perawatan partial care. Ini pasien masih mengeluh pusing. Untuk GDS-nya tadi siang pukul 11 ini 170 mg per dl, jadi tadi siang tidak diberikan terapi injeksi insulinnya. Ini hasil labnya HbA1c 8,6%, ini sudah dikonsulkan ke DPJP-nya, advisnya terapi lanjut. Ini klien pernah menderita diabetes mellitusnya sudah 2 tahun. Ini klien tidak rutin minum obat, kemudian makannya juga tidak dijaga, sering minum kemasan. Sama dinas sore nanti minta tolong dimonitor aja, soalnya pasiennya suka makan makanan dari luar, takutnya nanti sore pasiennya makan makanan dari luar lagi, jadi mohon diedukasi aja, dilanjutkan edukasinya. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama ini ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan defisiensi insulin. Diagnosa yang perawatan kedua ini nyeri akut berhubungan dengan tekanan pembuluh darah otak meningkat akibat hiperglikemi. Diagnosa ketiga intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Tindakan perawatan yang telah dilakukan tadi pagi, ini monitor tanda dan gejala hiperglikemi, kemudian mengidentifikasi skala nyeri, kemudian ini melakukan pengecekan glukosa darah, kemudian memberikan diet DM 1.500 kalori, lalu melatih relaksasi napas dalam. Untuk yang dinas sore, tadi planningnya edukasi pasien terkait kepatuhan diet DM, kemudian dilatih juga tarik relaksasi napas dalam, cek ulang GDS-nya, kemudian apabila glukosanya masih tinggi, ini berikan Apidrag lipatan 3. Terima kasih Bu, sekian operan dari dinas sore.
untuk ketiga pasiennya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rika. Terus sudah mengoperkan atau menyampaikan asuhan keperawatan dan rencana tindak lanjut untuk dinas sore. Silakan kepada teman-teman dinas pagi, perawat pelaksana di dinas pagi. Tadi siapa aja? Mbak Niken, Kak Ega, sama Mas Nakula, apakah ada yang mau ditambahkan terkait pasien-pasiennya? Udah cukup Bu, kira-kira itu Sementara aja Bu. enggak, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Ya, cukup. Lanjut kepada dinas sore, silakan. Eh, Mbak Eva sebagai Katim atau Pak Wahyu atau Mbak Cici, apakah ada yang ingin diklarifikasi atau dijelaskan kembali terkait operan pasiennya? Untuk saat ini sudah cukup, Bu. Oke, cukup ya. Jadi Ya. selanjutnya mari kita ronde, kita keliling melihat pasiennya. Ya, teman-teman. Ya, ini pasien pertama. Pasien pertama ini siapa penanggung jawabnya? Silahkan, Ibu. Kita operan dulu ya, Bu ya. Kita beralih jaga dari yang dinas pagi akan pulang. Ini ada yang dinas sore, ada Mbak Eva, Pak Wahyu, sama Mbak Cici. Untuk penanggung jawab Ibu di sore ini siapa? Silahkan. Penanggung jawab pasien. Ya. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Bruder Wahyu yang saat ini menangani Ibu R dengan LPP. Saya bertugas dari sore ini dari pukul 14 sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang dirasakan, Bu? Ya, baik, terima kasih. Mungkin masih ada nyeri ya dan kurang tidur. Langsung ke rencana ya? Enggak Pak, kita keliling dulu aja. Nggak apa-apa, Oh, diperkenalin dulu. keliling. Nah, lanjut. Begitu. Ini pasien kedua Pak Ep. Selamat siang Pak Ep. Gimana? Kita operan jaga dulu ya Pak ya. Ini yang dinas pagi, nanti Mbak Niken, Mbak Ega, sama Mas Nakula pulang. Ini yang dinas sore ada Mbak Eva, Pak Wahyu, sama Mbak Cici. Silahkan yang bertanggung jawab dengan terhadap Pak Ep siapa? Ya, halo Bapak, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Suster Cici. Gimana keadaannya Bapak hari ini? Masih sakit? Masih nyeri? Sudah USG ya? Nanti sore saya ambil USG-nya, nanti saya laporkan ke dokternya ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya. Nanti Bapak kalau ada keluhan, bila perlu apa-apa, bel lagi ya. Nanti saya akan datang atau teman saya. Baik, Bapak istirahat dulu, saya akan ronde ke ruang lain. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Ep ditinggal dulu ya. Ini pasien ketiga, Ibu D. Siang, Bu D. Kita yang dinas pagi pamit dulu, kita operan dulu, yang dinas pagi pulang. Ini ada yang dinas sore, yang dinas 3 orang. Ada Mbak Eva, Pak Wahyu, sama Mbak Cici. Silahkan yang bertanggung jawab dengan Bu D siapa? Iya, selamat sore Ibu D. Perkenalkan, saya Suster Eva yang akan merawat Ibu pada hari ini. Gimana keluhannya Ibu? Masih ada pusing? Oke Ibu, nanti saya juga akan cek gula darah ya Ibu ya. Terus ada suntikan insulin juga. Terus nanti Ibu juga kalau bisa jangan makan makanan dari luar ya Bu ya, untuk sementara waktu makan makanan yang disediakan rumah sakit aja dulu. Terus sekarang saya masih mau ronde ke tempat lain. Nanti kalau sudah selesai, bila nanti ada sesuatu, perlu sesuatu, Ibu bisa pencet bel ya Ibu. Ya, kami tinggal dulu ya Bu ya.
Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan ronde ke kamar pasien ya. Saya rangkum operan hari ini, jadi yang kita rawat di pagi dan sore ini ada 3 orang, ada 1 orang yang total care, yang pasien dengan LBP, lalu ada pasien yang sudah di USG tadi pagi, silakan nanti yang di sore untuk memfollow up kembali ke bagian radiologi, hasilnya sudah ada atau belum, dan dilaporkan ke dokter penanggung jawab. Untuk pasien yang ketiga, ini si ibunya memang masih nakal, masih suka ya minta makan dari luar dari anaknya. Jadi nanti silakan edukasi kembali ya, Mbak Eva tadi sudah saat ronde, nanti diingatkan lagi pasiennya untuk tidak makan makanan dari luar, untuk dietnya sesuai yang diprogramkan dari rumah sakit saja agar gula darahnya tetap stabil. Kepada teman-teman yang dinas pagi, terima kasih sudah melakukan perawatan kepada pasien dengan sangat baik. Mudah-mudahan pulang dengan selamat. Kepada teman-teman yang dinas sore, selamat bertugas, selamat berdinas. Semoga pasiennya sehat, perawatnya sehat, asuhan keperawatan yang diberikan di sore ini lancar. Saya tutup handover hari ini. Silakan yang dinas pagi bisa pulang, yang dinas sore bisa melanjutkan pre-conference untuk rencana tindak lanjut pasien di sore ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita untuk yang dinas sore, kita akan melangsungkan pre-conference ya. Seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh tim pagi. Dan pada saat ini kita kan sudah membagi tugas ya. Ada di sini Pak Wahyu dengan Nyonya R, diagnosa LBP, dan juga Ibu Cici Tuan F dengan kolik abdomen. Bisa tolong dijelaskan rencana asuhan keperawatan pada hari ini? Baik, terima kasih. Saya menangani pasien yang pertama yaitu Nyonya R. Umurnya 32 tahun dengan LBP, sekarang dirawat hari ketiga. Untuk rencana yang akan dilakukan pada sore ini yaitu untuk terapi dilanjutkan, kemudian memberikan terapi sesuai dengan instruksi dokter, masih mengkaji skala nyeri ya, kemudian memberikan kompres hangat, membantu pemenuhan ADL Krian. Itu rencana tindak lanjut pada sore ini untuk pasien Nyonya R umur 32 tahun. Demikian Ibu Ketua Tim dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya Bu Cici, bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih Kakak Tim. Di sini pasien kelolaan saya Nyonya F, Tuan F, 33 tahun. Di sini pasien dengan kolik abdomen dirawat hari kedua perawatan partial care. Keluhannya saat ini nyeri perut, nyeri saat digerakkan, kemudian nyerinya seperti tusuk-tusuk, nyerinya di seluruh lapang perut. Tadi operan dinas pagi skala nyerinya di 6-7. Kemudian nyeri saat bergerak sering muncul. Saat ini klien mengeluh mual, tidak nafsu makan, dan masih belum bisa buang air besar. TTV pada saat operan tadi 130/90, suhunya 36,8, heart rate-nya 113. Terapi yang sudah diberikan tadi pagi yaitu paracetamol, sucralfate, Brexidin, gabapentin, meropenem, omeprazole, hyosin, dan mikrolab. Tindakan perawatan yang sudah dilakukan yaitu melatih tarik nafas dalam, memberikan kompres hangat dengan buli-buli, kolaborasi memberikan gabapentin, meropenem, kemudian omeprazole, hyosin, mikrolab. Dan selanjutnya tindakan yang akan saya lakukan di sore hari ini yaitu pertama tadi ada operan mengambil USG, kemudian nanti saya laporkan ke DPJP-nya. Setelah itu saya juga akan mengkaji skala nyeri kembali, kemudian memberikan rasa nyaman pasien dengan memberikan kompres hangat, kemudian berikan diet
tinggi serat juga. Itu kakak tim yang akan saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Bu Cici. Saya sendiri juga yang akan merawat Nyonya D dengan diagnosa DM. Jadi karena gula darahnya masih belum stabil, nanti saya juga akan cek gula darahnya. Lalu pasien juga masih ada keluhan pusing ya. Nanti juga saya akan coba kaji ulang kembali. Dan karena dia masih sering makan makanan dari luar, nanti saya coba juga untuk edukasi kembali agar tidak makan makanan dari luar dan makan makanan yang disediakan rumah sakit saja. Dan harus konsul juga untuk diet DM-nya ya. Lalu untuk kita pada sore ini juga, ya seperti yang sudah disampaikan tadi juga, untuk Suster Cici juga ya, tolong untuk hasil USG Tuan F diambil dan kalau sudah ada bisa dilaporkan ke DPJP. Siap, Pak. Lalu untuk kaji nyerinya juga, apakah masih ada dan bisa dilakukan kembali untuk kompres hangatnya. Dan untuk Pak Wahyu juga, untuk Nyonya R, bantu untuk ADL-nya ya Pak ya. Dan oh iya, maaf sebelumnya untuk Tuan F juga, karena dia masih ada keluhan BAB-nya, nanti tolong coba dikaji lagi apa masih ada BAB-nya. Kalau masih belum BAB, kalau misalnya belum BAB, dioperkan ke yang dinas pagi berikutnya supaya dikasih mitrolaxub ya Bu Cici ya. Oke, sekian operan kita pada hari ini. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita cukup, Bu. melakukan tugas, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Terima kasih. Kita tetap semangat untuk melakukan pekerjaan pada hari ini. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Amin. Terima kasih. Yuk, kita bekerja kembali. Terima kasih kakak tim.